Film dibuka dengan kenangan masa kecil dua sahabat Akira Fudo dan Ryu Asuka yang gemar bermain monster-monsteran. Keduanya memang sejak kecil terobsesi dengan hal-hal berbau makhluk gaib dan dunia supranatural. Waktu pun terus berjalan, mereka kini tumbuh menjadi remaja dan bersekolah di SMA yang sama. Ryu adalah anak dari ilmuwan kaya raya ternama. Ia tumbuh dengan fisik yang kuat, namun sayangnya ia menjadi pribadi yang tertutup, keras, dan jarang menunjukkan senyum. Di sisi lain, Akira menjalani hidup yang berbeda. Setelah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil 4 tahun yang lalu, ia diadopsi oleh keluarga Makimura yang memperlakukannya seperti anak kandung mereka sendiri. Keluarga ini juga memiliki seorang putri bernama Miki, gadis yang cantik, yang tangguh, dan berhati hangat. Suatu hari, Miki dan keluarganya merayakan ulang tahun Akira dengan penuh kebahagiaan. Ia dibuatkan kue lezat dan disajikan hidangan spesial menunjukkan betapa mereka sangat menyayanginya. Siangnya di sekolah, Akira mengalami nasib buruk. Ia dipukuli hingga babak belur oleh geng Nero, sekelompok pembuli yang beranggotakan 3 orang. Namun tiba-tiba datang Usiku, siswa sekelasnya yang memperingatkan mereka agar tidak macam-macam dengan Akira karena ia sahabat dari Ryu Asuka. Usiku kemudian bercerita bahwa dulu ia pernah membuli Akira saat SMP dan Ryu yang tahu hal itu langsung memotong jari-jarinya. Untungnya masih bisa disambung. Disitulah jelas Ryu sangat melindungi Akira bahkan dengan cara ekstrim. Di sisi lain, Miki yang sedang berolahraga bersama teman-teman sekelasnya melihat seorang gadis bernama Miku sedang dibuli. Miki pun langsung turun tangan menolongnya dan membalikkan keadaan. Kita kembali ke kelas Akira. Suasana mendadak tegang ketika Ryu datang setelah 6 hari tak masuk sekolah. Melihat Akira penuh luka, ia pun langsung naik pitam. Tapi Akira menahannya dan meminta Ryu tidak memperpanjang masalah. Di sela obrolan itu, Ryu mengungkapkan bahwa ayahnya telah meninggal. Sepulang dari sekolah, Ryu mengajak Akira ke rumahnya. Di sana ia membuka fakta mengejutkan bahwa ayahnya tewas akibat kesalahan dalam eksperimen yang membuka portal iblis. Para karyawan termasuk ayahnya berubah jadi monster iblis. Saat mereka tiba, Akira pun syok melihat ayah Ryu yang telah menjadi makhluk iblis mengerikan. Secara mengejutkan, Ryu lalu mengaku bahwa dirinya juga telah menyatu dengan entitas lain, yakni malaikat putih. Ia merasa putus asa dan meminta Akira membunuhnya. Namun Akira menolak dan aksi dorong-dorongan pun terjadi yang menyebabkan segel iblis tak sengaja terbuka dan Akira pun dirasuki oleh iblis terkuat. Kini tubuhnya berubah menjadi monster menakutkan. Segel itu juga memunculkan monster merah raksasa yang menyebut dan menyembah Akira sebagai Amon, makhluk paling kuat. Tapi meski tubuhnya berubah menjadi monster, untungnya jiwa manusia Akira masih bertahan. Ia kemudian berhasil mengalahkan monster itu dengan 1 pukulan. Setelah semuanya terjadi, Akira sempat terpukul menyadari bahwa dirinya kini adalah monster. Tapi Ryu meyakinkannya ia masih punya hati manusia. Dan mulai saat itu, ia akhirnya menjadi Devilman, sosok setengah iblis yang menjadi harapan terakhir umat manusia. Keesokan paginya, Akira bangun dan langsung mendapat kejutan manis sebuah motor CB 104 silinder dari ayah angkatnya. Ia pun sangat bahagia melihat betapa hangatnya kasih sayang keluarga ini. Namun di sisi lain, mereka memiliki tetangga bernama Asura yang diam-diam suka mengintip Miki menggunakan teropong dari jarak jauh. Setelah itu, Akira dan Miki pun berangkat ke sekolah dengan motor barunya. Setibanya di sekolah, Usiku tiba-tiba berlari menghampirinya dan memberitahu bahwa Ryu akan dibuli oleh geng Nero. Tanpa pikir panjang, Akira pun langsung menyusul ke lokasinya. Namun sebelum terjadi keributan, Akira berhasil melerainya dan Ryu pergi begitu saja. Geng Nero yang merasa dilecehkan oleh sikap Akira pun berniat membalas. Tapi kali ini Akira sudah berubah. Ia pun mampu menghindari serangan mereka dan menumbangkan ketiganya dengan mudah.
Sore harinya, Akira menemui usiku yang sedang menggambar di tepi pantai. Ia memuji gambar usiku yang terlihat aneh namun menarik. Tapi secara mengejutkan, usiku mengaku bahwa gambar-gambar itu berasal dari mimpinya yang sering memimpikan Ryu berubah menjadi monster jahat. Usiku pun memperingatkan Akira untuk waspada terhadap sahabatnya sendiri. Malamnya, saat setelah mandi malam, Miki kembali diintip tetangganya saat mandi. Sementara itu, di kamar lain, Akira gelisah dan sulit tidur. Tapi tiba-tiba ia dikunjungi oleh sesosok wanita iblis berwujud malaikat putih setengah telanjang bernama Yokai. Ia mengajak Akira ke suatu tempat untuk memperlihatkan siapa sebenarnya iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Di sana Yokai mengungkapkan bahwa Akira adalah Amon, iblis kuat yang belum sepenuhnya bangkit karena jiwa manusianya masih bertahan. Kini Yokai berniat membunuh Akira agar Amon bisa muncul sepenuhnya dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Yokai berubah wujud telanjang sepenuhnya dan mereka pun bertarung sengit hingga ke langit. Sayangnya Akira kalah dan menduel tersebut. Untungnya Ryu datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Setelah Akira siuman, Ryu menjelaskan bahwa tubuhnya bisa beregenerasi dan memulihkan sel-sel yang rusak selama pertarungan tadi. Setelah pertarungan itu, Ryu mengajak Akira ke sebuah kafe untuk ngobrol santai. Di sana Akira penasaran dan bertanya kenapa para iblis harus mengambil alih tubuh manusia. Ryu menjelaskan, iblis pada dasarnya makhluk lemah. Mereka butuh tubuh manusia dan sel-sel mereka untuk berevolusi. Sayangnya hal ini sangat berbahaya bagi umat manusia. Mendengar itu, Akira pun mantap mengambil tekad dan ia akan memakai kekuatannya demi melindungi manusia dan orang-orang yang ia cintai, terutama Miki dan keluarganya. Di malam harinya, Akira pun pulang diam-diam dan masuk ke kamarnya. Tanpa diduga, Miki sudah setia menunggunya. Saat panik melihat tubuh Akira yang penuh luka dan darah, Miki pun refleks menarik bajunya dan situasinya berubah jadi penuh perasaan. Keesokan harinya, sebuah cerita mengejutkan tentang invasi iblis muncul di siaran TV tengah kota. Seorang polisi yang dirasuki iblis pun membuat keributan. Ia menakuti anak-anak dan usiku yang kebetulan ada di lokasi itu ikut jadi korban dan ditangkap oleh monster polisi itu. Tanpa menunggu lama, Akira langsung bergerak. Ia akhirnya menemukan usiku telah menyatu dengan tubuh monster kura-kura. Akira pun berhasil mengalahkannya dengan mudah. Tapi sayangnya, usiku tidak bisa diselamatkan. Sebelum mati, monster kura-kura itu sempat mengungkap bahwa ia membunuh hanya demi bertahan hidup. Berbeda dari setan yang berniat memusnahkan umat manusia. Ucapan itu tentu saja membuat Akira ketakutan. Di keesokan harinya, di sekolah suasana makin mencekam. Miku yang seminggu tidak masuk akhirnya datang dengan penampilan berbeda. Ia memakai baju panjang yang mencurigakan. Teman-temannya pun mulai mengejeknya dan memaksa Miku membuka lengannya. Miki mencoba melindunginya tapi sayang mereka kalah jumlah. Saat itu kebenaran terbongkar. Miku ternyata sudah berubah jadi monster dan langsung menembakkan laser yang menghancurkan tembok kelas. Kepanikan pun terjadi. Polisi turun tangan, tapi semuanya sudah terlambat. Miku berhasil melarikan diri dan kini perang antara manusia dan iblis pun resmi dimulai. Kekacauan dan kehancuran menyebar di seluruh penjuru kota.
Besok paginya, Miko yang sedang dalam pelariannya bertemu seorang anak kecil bernama Susumu yang sedang sendirian bermain ayunan. Susumu ternyata kabur dari rumah karena ibunya telah berubah menjadi iblis. Tapi saat mereka mengobrol, sang ibu tiba-tiba muncul dengan wajah lembut dan mengajaknya pulang karena ayah menunggu di rumah. Susumu pun luluh dan ikut, namun Miko curiga, jadi ia diam-diam mengikuti mereka. Kecurigaannya pun terbukti. Di rumah ayah dan ibu Susumu telah menjadi monster dan langsung menyerang. Untungnya Miko berhasil menyelamatkan Susumu tepat waktu. Di sisi lain, suasana kota makin kacau setelah siaran reporter langsung di TV memperingatkan bahwa iblis kini bisa menyamar jadi manusia. Kabar itu pun menyebabkan ketakutan dan rasa paling curiga pun meledak jadi konflik di mana-mana. Di tengah kerusuhan, ada segerombolan iblis yang menyamar menjadi manusia membantai warga kota. Akira dan Ryu pun hanya bisa melihat warga saling menyerang. Saat mereka hendak membantu, Ryu mencoba menahannya, tapi Akira tetap turun tangan melerai kerusuhan itu. Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Geng Nero yang kebetulan menyaksikan perubahan wujud Akira menjadi Amon hanya bisa terpukau ketakutan. Sementara itu, di rumah keluarga Makimura, sang ayah tampak resah. Tempat kerjanya diserbu oleh pasukan pemberantas iblis buatan pemerintah. Para pekerjanya dituduh sebagai iblis dan langsung dibunuh tanpa bukti. Sayangnya ayah Miki tak bisa berbuat banyak karena peraturan undang-undang negara membenarkan tindakan brutal itu. Di tengah kekacauan, Akira dan Miki menyusuri kota untuk mencari Miko. Mereka mendapati semuanya sudah lumpuh total. Sekolah tutup, pusat perbelanjaan kosong dan suasana sepi mencekam. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah gereja guna berdoa menenangkan hati. Di situ Miki mengungkapkan keinginannya suatu hari nanti ia ingin menikah dengan Akira di gereja itu dan membangun keluarga kecil bersama. Akira hanya bisa terdiam karena ia kini bukan lagi manusia seutuhnya, tapi ia tetap menjadi manusia demi menjaga hati Miki. Di malam harinya, saat seluruh keluarga Makimura telah tertidur, Ryu diam-diam mengajak Akira keluar rumah. Ternyata di rumah Ryu terdahulu, para ilmuwan yang telah menyatu dengan iblis sedang dibantai habis oleh pasukan pemberantas iblis buatan pemerintah. Melihat kekejaman itu, Ryu pun mengajak Akira untuk membalas dengan membantai seluruh pasukan umat manusia. Tapi Akira menolak, ia tak mau membunuh manusia. Penolakan itu pun membuat Ryu kecewa dan pergi sendirian untuk melanjutkan pembantaiannya. Di detik ini, Akira mulai sadar bahwa Ryu bukan lagi temannya, melainkan setan iblis murni yang harus darah manusia. Keesokan harinya, Akira diminta mengantar bekal kepada ayah angkatnya yang bekerja di sawah. Para pekerja lain tak berani keluar rumah karena ketakutan. Akira pun akhirnya ikut membantunya bekerja di sawah. Namun di saat itu, tanpa disangka identitas Akira sebagai Devilman terungkap. Tapi sang ayah tak gentar. Ia justru mendukung dan memberi semangat kepada Akira untuk terus berjuang melindungi manusia. Dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh pembantai brutal dari polisi yang ternyata telah dirasuki oleh iblis. Para polisi itu membunuh warga sipil secara membabi buta. Dan di antara mereka, Ryu muncul sebagai pemimpin serangan polisi itu. Dengan santainya, Ryu pun mengakui bahwa dirinya adalah setan. Kota pun jadi medan perang, rudal meledak, peluru menghujani langit. Malamnya Akira dan Miki hanya bisa bersembunyi di kamar. Di sisi lain kota, Miko dan Susumu berjuang menyelamatkan diri dari kejaran pasukan pembasmi iblis pemerintah. Mereka akhirnya meminta pelindung di rumah keluarga Makimura. Keluarga itu menerima mereka dengan hangat, memberi makanan dan tempat istirahat yang layak.
Malamnya, Miko yang putus asa menangis ingin kembali menjadi manusia biasa. Miki mencoba menghiburnya, bahkan merias wajah Miko agar terlihat cantik dan merasa lebih baik. Miko pun menangis karena meski ingin kembali normal, ia sadar tak bisa lagi menjadi manusia. Sayangnya kehangatan itu tak berlangsung lama. Tetangga mereka Asura yang sudah lama mengintip lewat teropong akhirnya melapor ke pihak berwenang. Keesokan harinya, pasukan pembasmi iblis datang dan menyiksa keluarga Makimura tanpa ampun. Untungnya Miko dan Susumu berhasil pergi terlebih dahulu. Melihat keluarga Makimura disiksa, Akira tak bisa tinggal diam. Ia pun terpaksa muncul dalam wujud Devilman untuk melindungi keluarganya. Tapi sayang, ia ditangkap dan dibawa ke lokasi eksekusi. Di tempat pembantaian, Akira dibunuh. Namun mereka tak tahu bahwa tubuhnya bisa beregenerasi. Di malam harinya, Asura kembali memprovokasi seluruh warga kota, menyebar fitnah bahwa keluarga Makimura adalah iblis. Warga pun menyerbu rumah itu dan melakukan pembantaian keji. Seluruh keluarga Makimura terbunuh termasuk Miki. Sementara itu di tempat lain, Miko dan Susumu masih terus dikejar oleh pasukan pembasmi pemerintah. Hingga akhirnya saat mereka terpojok di atas gedung tinggi, Miko memutuskan untuk menunjukkan jati dirinya. Ia lompat dari gedung dan berubah menjadi iblis malaikat dan menyelamatkan Susumu. Miko pun membantai habis semua pasukan pemburu yang mengejar mereka. Sementara itu, Akira yang telah berhasil beregenerasi mulai mengeluarkan satu persatu peluru yang bersarang di tubuhnya. Keesokan harinya, dengan tubuh lemah, ia kembali ke rumah keluarga Makimura. Namun betapa hancurnya hati Akira saat melihat kenyataan rumah itu porak-poranda dan seluruh anggota keluarganya telah tewas mengenaskan. Tubuh Miki, satu-satunya cahaya dalam hidupnya, hancur lebur, yang tersisa hanyalah kepalanya yang masih utuh. Dengan mata berkaca-kaca, Akira membawa kelapa Miki menuju gereja, tempat yang dulu mereka impikan untuk menikah. Ia dudukkan kepala Miki di altar sebagai simbol cinta yang tak pernah sempat tumbuh sempurna. Tapi saat duka masih menyelimuti, Ryu Asuka tiba-tiba datang. Akira yang kini telah mengetahui bahwa Ryu adalah setan Raja Iblis Merah, ia kini sadar jika selama ini Ryu menyamar dan sengaja menjadikannya Devilman. Akira tak bisa menahan amarahnya karena merasa dikhianati. Tapi Ryu justru mengaku bahwa sejak awal ia memang ingin membantai seluruh manusia kecuali Akira, satu-satunya sahabat yang ia cintai. Ia sengaja mengubah Akira jadi iblis bukan untuk menjatuhkannya, melainkan agar mereka bisa hidup selamanya bersama. Namun rencana Ryu gagal. Manusia tidak bisa dikendalikan. Mereka saling curiga, saling membunuh hingga nyaris punah oleh ketakutan mereka sendiri. Ryu pun memohon pada Akira agar mau hidup bersamanya sebagai iblis sejati. Tapi Akira menolak mentah-mentah. Baginya keluarga Makimura telah memberinya makna kehidupan, cinta, ketulusan, dan kasih sayang. Semuanya dihancurkan oleh Ryu, dan kini Akira pun hanya punya satu tujuan, yaitu membalas dendam. Pertarungan akhir pun tak terhindarkan. Dua sahabat kini menjadi dua musuh bebuyutan. Horobiro! Pertarungan itu amat mengerikan, menyalurkan semua kemarahan, kesedihan, dan cinta yang tersisa. Tubuh mereka sama-sama hancur, jiwa mereka pun sekarat, dan di detik-detik terakhir tak ada lagi kata-kata, hanya tatapan bahwa mereka pernah saling menyayangi meski berada di sisi yang berlawanan.
Di sisi lain, Miko dan Susumu kini menjadi satu-satunya manusia yang selamat dari kehancuran dunia. Di tengah puing-puing dan sunyinya bumi, mereka mulai saling menguatkan untuk melanjutkan hidup tanpa harapan besar, tapi dengan satu tekad untuk tetap bertahan sebagai manusia. Dan film pun berakhir.